Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwan, kita mengkaji tafsir, tapi kita mundur dulu ke surat 3 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawatu, langit-langit, wal ardu, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kata Ar-Razi, segeralah kamu mencapai apa yang bisa mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wala syakka annal mujib lil maghfirah laisa illa fi'lal ma'murat wa tarkal manhiyat. Tidak diragukan, yang bisa mendatangkan maghfirah adalah melakukan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang. Fakana hadza amran bil musara'ah ila fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Wa tamassaka katsirun minal usuliyyin bi hadzal ayat fi anna dzahiril ayat fi dzahiril amri yujibul fawra wa yamna'u minat tarahi wa wajhu zahirun walil mufassirin fihi kalimat. Para ahli tafsir menyatakan berarti kita diminta untuk melakukan sikap cepat. Kenapa kita harus cepat? Karena kita berpacu dengan umur. Kalau kita tunda-tunda maka kita nggak dapat apa-apa. Apa sebenarnya yang bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan surga? Setidaknya ada 9 pendapat. Apa saja yang dikerjain sehingga kita mendapat ampunan dan surga? Satu, menurut Ibnu Abbas, adalah Islam. Nah, jika kita sudah menjalankan Islam, maka berarti kita sudah berusaha ya untuk mendapatkan ampunan dan surga. Yang kedua, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, huwa adaul faraid, menjalankan yang fardu-fardu. Ya, jadi kalau orang sudah menjalankan yang wajib-wajib, walaupun sunnahnya enggak, itu berarti sudah berusaha ya mendapat ampunan yang wajib-wajib. Yang ketiga, al-ikhlas. Ini dikatakan oleh Utsman bin Affan. Menurut Utsman bin Affan, yang dimaksud perbuatan yang bisa mendapat ampunan dan surga adalah ikhlas. Berarti ini perbuatan hati. Hati kita harus betul-betul menjalankannya itu bukan karena beban. Jadi tidak ada gejala yang menunjukkan kita melakukan kewajiban itu kesannya kayak berat banget ya, dengan antara lain
menghembuskan nafas kayak kesel gitu. Jadi tidak ada gejala begitu, gejala kesel ya. Yang keempat menurut Abu Aliya adalah hijrah. Hijrah itu adalah titik balik ya, yang dari tidak baik menjadi baik. Kita evaluasi perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang tidak baik, maka kita berubah menjadi baik, bermutasi istilahnya, bermutasi menjadi orang yang baik. Itu hijrah. Kalau di zaman dulu perpindahan tempat ya. Hijrah itu akan berlaku sepanjang masa. Maka ada disebut dengan gerakan hijrah. Dari yang nggak pakai jilbab menjadi pakai, yang tidak sholat menjadi sholat, dan begitu seterusnya. Yang kelima adalah jihad. Itu pendapat dari Dhahak Muhammad ibnu Ishaq. Tapi jihad dalam artian perang ini tidak bisa kita dapatkan setiap saat. Kalau memang lagi normal ya kita nggak boleh ngajak orang supaya perang. Para ulama mengatakan dalam kondisi normal jihad itu digantikan dengan ta'lim, mengkaji ilmu. Nah, jadi ada perubahan dari waktu ke waktu, ilmunya nambah karena kita udah tidak mengikuti sekolah formal lagi. Ya, rata-rata sudah menunggu waktu saja, menunggu waktu tiba, memanfaatkan waktu. Maka sebaiknya kita tetap harus optimis ya, dengan mengisi waktu kita dengan peningkatan kualitas. Karena inti dari saum adalah dua, takwa dan syukur. Syukur itu kaitannya dengan peningkatan, optimalisasi. La in syakartum la azidannakum. Wah, enggak dianu. Sudah kurang dekat. Optimalisasi. Nah, kita maka harus mengevaluasi diri. Ini sudah nambah apanya gitu. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Kita kan sudah pengalaman puasa berapa puluh tahun ya. Nambahnya apa gitu dari tahun kemarin dengan tahun sekarang, nambah apa gitu ya, nambah gemuk doang gitu, banyak nambah tua. Nah itu ya, itu namanya kurang berkualitas ya. Nambah yang positifnya apa gitu. Kita harus tetap optimis walaupun kita sudah pensiun ya, jangan dihambur-hamburkan waktunya, jangan dihamburkan. Jadi harus betul-betul umur kita ini adalah modal terbesar. Nah, kita masih diberi kesehatan, kita manfaatkan untuk penambahan nilai. Itu inti dari puasa, mengajak kita untuk sadar, yaitu takwa. Takwa itu adalah kesadaran. Saya kurang setuju dengan orang yang mendefinisikan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Inti dari takwa itu kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah. Nah, refleksi dari kesadaran itulah ya yang disebut dengan gejala takwa. Ya, sama dengan pejabat mau datang. Pejabat mau datang ke tempat kita, tentu beda dengan teman kita yang datang. Duduknya aja udah beda. Nah, itulah gejala takwa. Kalau kita menyadari Allah hadir, tentu kita sikapnya beda. Dipanggil datang, contohnya azan ya, dipanggil segera merespon. Bukan respon orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang kafir adalah orang yang sama. A'anzartahum am lam tunzirhum. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, tidak pernah percaya. Itu orang kafir, orang yang bodoh, orang yang nggak pernah belajar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan berimanlah sebagaimana orang-orang beriman,
Qalu, mereka menjawab, anu'minu, apa kami akan beriman kama amana sufaha, seperti orang-orang bodoh beriman? Ala innahum humus sufaha, ingatlah mereka lah yang bodoh, walakil la ya'lamun, namun mereka nggak sadar. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang nggak sadar dirinya bodoh, sehingga dia nggak belajar. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang nggak belajar. Ya, selama kita belajar, kita berarti cerdas, pintar. Maka itu Islam mencanangkan belajar itu tanpa batas umur, seumur hidup. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim sejak lahir sampai dengan kematiannya. Itu yang kelima. Yang keenam, yang disebut perbuatan yang bisa mendapatkan ampunan dan surga, takbiratul ula, takbir pertama. Ya, takbir. Jadi yang dapat pahala besar saat imam belum membaca suratul iftitah, doa iftitah. Sebelum imam membaca doa iftitah, itu namanya takbiratul ula. Ya, ketika dia takbir Allahu Akbar, kita takbir. Itulah menurut Sa'id bin Jubair yang akan mendapat ampunan. Jadi artinya awal waktu. Yang keempat, menurut Utsman juga, innaha as-salawatul khamsu, salat yang 5. Ya, jika kita berhasil salat 5 waktu bersama imam, maka kita berarti kandidat akan mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya langit dan bumi. Yang kedelapan, jami'ut ta'at. Kata Akrimah, seorang penafsir, semua ketaatan. Jadi tidak terbatas pada sholat 5 waktu, tapi semua ketaatan. Yang terakhir, kata Asom, sari'u ila taubat, yaitu taubat minar riba wa dzunub, dari riba dan dosa. Karena apa? Asom bisa berpendapat yang dimaksud ini adalah taubat dari riba, karena ayat ini ditempatkan oleh Allah setelah melarang riba. Nah, berarti kita diminta untuk bersegera mendapatkan ampunan, berarti berusaha mengurangi riba. Ya, terutama riba itu kaitannya dengan hutang. Jauhlah hutang. Walaupun kita hidup sederhana, tanpa hutang jauh lebih tenang. Kalau punya hutang, siang jadi pikiran, malam jadi lamunan. Nah, ya, jadi nggak akan tenang hidup kita. Kalau ketemu orang yang ngutangi, kita menghindar. Nah, yang tadinya kawan menjadi lawan. Kita cenderung begitu. Sebab Rasulullah mengatakan matul ghina zulmun. Ngundat-ngundat, menunda-nunda dari orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Kalau kita utang padahal mampu bayar, tapi berusaha ditahan-tahan supaya lama, itu sebuah kezaliman. Nggak boleh ya, kalau udah waktunya. Sebab membayar hutang itu adalah membangun integritas. Kalau kita ngutang nggak bayar, maka cacatlah hidup kita. Karena orang itu, manusia itu makhluk yang pengingat gitu, dan cenderung pendendam. Manusia itu. Jadi kalau kita ngutang sama orang nggak bayar, orang maning-maning tak hutang. Nantinya gitu. Jadi kalau kita nggak bayar, saat menemui kesulitan mau ngutang lagi susah. Ya kan? Nah, begitu kita kalau urusan dengan bank juga sama. Kalau utang kita beres, dia akan cenderung membuka lebih besar begitu. Tapi kalau sekali macet, udah dicatat. Apalagi masuk ke dalam blacklist, di BI, waduh, udah nggak bisa ngutang kemana-mana. Maka hati-hatilah dengan hutang. Jadi kebanyakan riba itu berasal dari hutang. Kebanyakan, nggak selalu ya. Kita lanjutkan.
Ma warada fi sunaminan nusus asahya bi bayani idzamil jannah. Diceritakan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila Rasulillah, ya Muhammad, araita jannata arduha samawatul ard fa ainan nar. Wahai Muhammad, menurut Anda surga itu luasnya langit dan bumi. Lalu di mana neraka? Pernah seorang Yahudi bertanya pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, araita hadzal lail, lihatlah malam, qad kana, sudah ada. Ketika besok siang, kemana perginya malam? Ya, Rasulullah menjawab begitu. Kalau siang datang, kemana perginya malam? Kan ini malam nih, nanti ada siang, kemana perginya? Jadi maksudnya apa? Fa innallaha yaf'alu ma yasha, itu urusan Allah. Jadi bagaimana tuh luasnya langit dan bumi, surga itu, nah, kan? Kapling nerakanya di mana? Nah ini kan jelimet. Mungkin saja Rasulullah nggak tahu ya, nah, mungkin saja karena beliau tahunya itu kan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan beliau sendiri ya. Nah, karena wahyu nggak turun ya, Allah mengerjakan apa yang Dia mau. Qala Ibnu Katsir wa hadza yahtamil maknaya ini ahadu ma ayyakuna makna fi dzalika annahu la yalzam min adami musyahadatina lail idza jaa nahar la yakunu fi makan. Kata Ibnu Katsir, enggak selalu apa yang tidak bisa kita akses berarti enggak ada. Ya kan? Yang kita enggak bisa akses berarti belum tentu enggak ada. Apalagi masalah gaib. Gaib itu bukan tidak ada. Ya, seperti dalam bahasa Arab, manil ghaib yaum, siapa yang absen hari ini? Maka gaib yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa diakses oleh manusia apapun dan dengan cara apapun. Bagaimanapun dengan cara apapun. Itu yang disebut gaib. Seperti beriman kepada malaikat. Ya. Kita hadirkan peralatan canggih sekalipun, teleskop, mikroskop untuk meneliti di mana keberadaan malaikat, itu tidak akan bisa. Ya. Itulah gaib. Kalau kita belum pernah ke Mekah lalu diberitahu ada bangunan Ka'bah, itu bukan gaib. Sebab kita bisa ke sana, kita bisa raba, kita bisa sentuh. Tapi yang disebut gaib tidak bisa diakses sama sekali. Salah satu bentuk gaib adalah pahala. Pahala kita tidak pernah tahu karena nyawa kita masih bersatu. Nanti ketika nyawa kita dilepas oleh Allah, maka kita akan dibuka pintu gaib. Nah, sehingga kita segera tahu berapa besar atau volume pahala kita, berapa volume dosa kita. Itulah sebabnya kebanyakan orang yang dibuka setelah nyawanya dipisahkan, mereka menyesal, menginginkan kembali lagi. Kan? Dalam salah satu ayat Allah menyatakan dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang kami beri rizkikan kepada kalian, sebagian dari rizki yang kami berikan sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, maka seorang akan berkata, ya Tuhan, mengapa tidak engkau tunda ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang saleh. Kenapa mereka kesimpulannya seperti itu? Itu gara-gara itu. Ya, disingkap alam gaib, dia mengetahui volume pahala dan volume dosa. Sudah terlihatlah karena tumpukannya segitu. Waduh, jauh ini. Nah itu. Makanya kepengen pulang sebentar saja. Saya akan nafkahkan, saya akan sedekahkan, gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana karakter orang yang muttaqin, ya, yang berhak mendapat surga dan ampunan?
alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang setia berinfak dalam suka dan duka. Ya. Kalau kita nggak setia berinfak, contohnya kita sudah berkomitmen untuk meluncurkan beasiswa, maka yang lagi sekolah ini akan bingung. Ya, lagi sedih dia nggak ngirim. Wah, urusannya gawat ini. Berkomitmen untuk membantu. Begitulah cara kita menyelamatkan bangsa katanya. Kalau kita sudah ditakdirkan bodoh, ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Bagaimana? Ingatannya sudah kurang, karena berpikir yang paling rendah itulah mengingat. Ingatannya sudah kurang. Nah, kebetulan Allah takdirkan kita kaya, ya sudah kita dongkrak anak siapa tah gitu, supaya dia maju. Ketika satu masyarakat salah satunya berhasil, maka masyarakatnya akan terangkat. Ya, di Pangurawi ini kalau ada jenderal bintang 4 saja, wah kita pasti akan ikut terbawa. Ya, dulu itu ada jenderal Sudarman ya, orang Tegal itu. Dulu itu Susilo Sudarman ya. Ya, itu orang Tegal. Kalau pulang, wah itu dari ujung Tegal itu sudah tahu. Padahal cuma satu orang. Nah, tapi satunya itu berkualitas. Ya. Nah, kita rata-rata ya begini ini ya, jadi gimana ya? Nah, itu kita nggak bisa berhenti sampai sekarang. Kita tidak boleh putus asa. Nanti generasi yang akan datang harus lebih baik daripada kita. Ya, orang lain boleh berlomba-lomba, itu kompetisi yang sehat ya. Nah, kata Rasulullah, 2 hal. La hasad illa fitnain. 2 yang kita kejar. Pertama, alim, menjadi orang alim. Orang yang berilmu. Kita harus dorong anak kita supaya berilmu setinggi-tingginya. Kalau S itu cuma 3, ya udah S3 berhenti di situ. Mestinya umur 21 S1, 42 S2, 63 S3. Nah, kita ini harusnya sudah S3. Karena Islam itu mengajarkan ilmu tanpa registrasi. Ya kan? Islam itu mengajarkan belajar itu tanpa registrasi. Kalau semua orang Islam ini berkomitmen, maka kita akan mendapat gelar doktor semuanya, walaupun informal, setara dengan doktor. Tapi itu yang ngajar-ngajar, yang males-males, ya itu selawatan melulu. Ujung-ujungnya seumur hidup hanya sebatas hafal Yasin. Jadi udah berpuluh-puluh tahun bacanya cuma Yasin. Padahal Quran itu 114 surat. Ganti-gantian, nggak masalah. Nanti Al-Baqarah, nanti Alu Imran, kan? Begitu seterusnya. Seperti dulu lah. Sekarang yang kurang dimasyarakatkan ya. Kiai-kiai itu sebelum ngaji biasanya umatnya itu datang untuk ngaji Quran, ada yang ngebetulin sejam 2 jam sebelumnya itu. Dan itu tradisi itu udah nggak ada sekarang. Jadi yang ngaji itu yakin semuanya udah bisa baca Quran minimal, apalagi baca kitab. Yakin bisa baca Quran. Kalau nggak bisa baca, saben pengajian datang itu perbaikannya apa? Nggak ada perbaikan berarti. Ya, kita harus perbaiki diri kita. Yang nggak bisa harus bisa. Dalam hal Quran ini nggak perlu malu, karena 1 huruf sudah dapat pahala, kebaikan. Kan bertaburan itu. Ya, nggak usah malu, walaupun masih menceng-menceng ya. Nah, nggak masalah. Malah yang bacaannya ya tak, nah, dalam tafsir, dalam hadis itu yang gagap bacaannya berpahala lebih besar. Mulailah dari Iqra 6 jilid. Coba kita evaluasi sampai di jilid berapa kita mentok itu. Kalau jilid 4 berarti kita ngaji ke jilid 5. Begitu seterusnya. Ya, sudah banyak cara lah. Kalau kita mau, tinggal kemauan saja. Sebelum pada waktunya nanti ditegur oleh Allah.
Kita kembali. Jadi karakter orang yang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra, yang setia berinfak. Berinfak itu mengongkosi kebaikan. Ya, setiap kebaikan itu pasti kan ada biayanya ya. Hampir semua perbuatan baik itu ada ongkosnya. Perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang banyak, ongkosnya lebih banyak. Apa sih yang nggak ada biayanya? Semua berbiaya, termasuk kita duduk di masjid ini juga berbiaya. Ya, nah itu kita setia infak. Baik dalam keadaan sara, senang maupun dalam keadaan tidak senang. Kata Ibnu Jarir, uiddat jannah alati arduha sawatul ard wa humul munfiqun, yaitu orang yang berinfak awalahum fi sabilillah, di jalan Allah. Imma fi sarfihi ala muhtaj, boleh jadi diserahkan kepada yang hajat, wa imma fi taqwiyati mudha'af ala nuhud li jihad fi sabilillah, atau untuk menguatkan barisan orang Islam supaya peduli pada Islam. Nah, itu kata Ibnu Jarir. Menurut Ar-Razi, annal ma'na annahum fi halir raha wasir wal qudwa wal usr la yatrukunal infaq. Artinya mereka lagi senang lagi susah mereka tidak sepi-sepinya untuk berinfak. Ya, sebab infak itu tanda orang yang bertakwa. Wabil jumlah fassarah wal ghina wad-darah wal faqr. Maka yang disebut sarra dalam keadaan sarra suka berarti lagi mampu. Kalau darra saat tidak mampu. Jadi waktu senang maupun tidak senang tetap setia berinfak. Inilah ciri orang yang mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanyakan, man shama Ramadan imanan wahtasiban. Ini sudah yang kemarin ya. Ditanyakan, ada hadis yang menjelaskan wasyam as-saumu li wa ana ajazibi. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Apa maksud dari hadis ini? Lengkapnya adalah kullu amal ibni Adam lahu. Setiap perbuatan anak Adam baginya kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Apa maksud dari hadis ini? Ya, khassallahu ta'ala bi nafsihi li anna sirrun bainal abdi wa bainar rabbi. Allah mengistimewakan puasa karena puasa itu adalah masalah privasi, sir antara Allah dan antara hamba. La yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena orang berpuasa tidak memberikan dampak positif apapun kepada orang lain. Ya, Pak Mul puasa, ya saya nggak dapat untung apa-apa. Apa untungnya? Tapi kalau Pak Mul sedekah, saya dapat untung. Paling tidak tertolong, itu kan perbuatan sosial. Tapi kalau perbuatan ritual, orang lain tidak ada manfaat. Maka jika perbuatan ritual itu riya, ini seakan-akan dikecam oleh Allah. Salah satu ayatnya adalah fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Karena orang yang sholat kalau riya, orang lain nggak dapat untung apa-apa dan udah nggak dapat untung, dia riya, jadi gagal total. Tapi kalau perbuatan sosial, meskipun dia riya, orang lain terbantu. Ya, orang nggak makan, kita kasih, kita ngasihnya karena riya, tetap aja dia jadi makan. Maka Allah sampaikan, intubdus sadaqat fani'immahi. Maka jika kamu pamerkan sedekahmu, itu baik. Nah, Allah menyebutnya baik. Wa in tukhfuha, namun jika engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan pada orang fakir, fahuwa khairul lakum, dia lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Singkatnya, perbuatan sosial meskipun riya itu mendapat kebaikan. Ya, karena sosialnya
Tapi kalau disampaikan dengan ikhlas, maka ada dua kelebihannya. Pertama, lebih baik, berarti lebih berpahala. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, itu bonusnya ya. Sehingga kita tidak boleh ngewade, tidak boleh mencela kalau ada orang memasukkan uang kelinting itu. Biarin aja. Kita nggak boleh menebak-nebak, wah ria itu, kok bisa tahu ria dari mana? Ya, kita hanya nyawang. Urusan ria apa enggak itu dia dengan Allah. Yang penting bermanfaat tuh kan? Atau disiarkan, wah, telah nyumbang Pak Haji Anu, katanya sekian puluh juta. Ya kita nggak usah ngewadani, nggak usah maido. Nah kenapa sampean nggak nyumbang? Itu kan? Kalau saudara ikhlas, lakukanlah yang lebih baik daripada dia. Itu kalau perbuatan sosial. Tapi kalau ritual, orang lain nggak mendapat keuntungan apa-apa. Jadi kalau kita ria, fatal. Maka itu Allah kecam, fawailul lil musallin. Nah, kita kembali ke sini. Jadi yang namanya perbuatan ada yang fisik seperti melakukan, tapi ada yang non fisik seperti meninggalkan. Tidak makan babi. Nah, ya kan? Tidak makan babi kan nggak kelihatan itu, tapi itu berpahala. Nggak makannya itu, lah nggak makannya ini apa motivasinya? Nggak doyan, nggak dapat pahala. Kalau motivasinya karena nggak doyan, kamu doyan babi nggak? Doyan. Kenapa nggak makan? Karena nggak boleh. Begitu jawabannya. Jadi bukan karena mengandung cacing pita. Nanti kalau teknologi memungkinkan menghilangkan cacing pita, berarti boleh makan. Kan tidak ada dalil di sana. Pokoknya haram saja gitu. Dan kita harus tegas ya. Harus tegas itu. Dulu saya punya bos itu bukan muslim karena menghina Islam. Diajaknya saya ke warung babi. Pak Ustadz, yo makan yuk makan. Kan situ tahu saya nggak makan babi. Saya nemenin boleh. Oh gitu ya. Katanya sih babi haram kalau muntah. Ya mana muntah, wong enak bagaimana muntah. Wong enak mana bisa muntah. Oh enak ya? Lah ya enak. Kenapa kamu nggak makan? Nggak boleh. Gitu aja tegas kita. Jangan pernah mengganggu agama saya. Saya tidak mengganggu agamamu. Saya tidak mengganggu, karena itu jangan mengganggu agama saya. Kita bisa bekerja sama dalam urusan dunia. Nah, begitu. Keren jadinya. Nah, itu sudah dihadapkan pecat. Pecatlah, nggak apa-apa. Jadi kenapa yang dimaksud puasa ini khusus untukku? Nah, ini berbeda dari tafsir yang biasa-biasa ya. Menurut beliau, wa qad ikhtalafal ulama fi mana hadhil idhafat. Apa yang dimaksud dengan untukku? Kata Syekh Utsaimin, maksudnya puasa ini tidak akan dikurangi, saudara. Jadi maksudnya begini, kalau A mempunyai amal begitu banyak, diantaranya puasa, dan dia bermasalah dengan B, nanti di akhirat pahalanya akan dikurangi. Contohnya dia ngutang nggak bayar, dia pernah menzalimi, si A ini menzalimi B, nanti saat disidang di akhirat diambil tuh pahalanya, tapi puasa mah enggak. Begitu maksudnya. Nah, ini tafsir yang berbeda dari beliau. Illa siyam fa innahu li wa ana ja'azabihi. Karena puasa itu khusus untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi puasa ini tidak akan dikurangi. Jadi kalau kita bermasalah dengan orang lain, ya, kita pernah menyakiti orang, belum minta maaf, kita pernah menzalimi orang, nanti pahala kita akan disedot, tapi puasa tidak akan disedot. Nah, itu yang dimaksud dengan khusus. Ya, mudah-mudahan ya, kita memperbanyak puasa, amal kita tidak akan dikurangi, jadi menyebabkan tekor. Innal insani idza kana qad zalama ahadan fa inna hadzal matlum ya'khudhu min hasanati yaumil qiyamah. Mengerikan juga ya. Sesungguhnya seseorang
jika dia zalim kepada orang lain, maka yang dizalimi akan menyedot pahala yang zalim. Kecuali puasanya nggak bisa diambil. Tuh, kecuali pahala puasa. Fa inna Allah Ta'ala qad ikhtassa bihi li nafsih. Karena puasa khusus untuk Allah. Nah, jadi tetap tercatat, tidak bisa diambil. Fayatahammal Allah anhu, maka Allah akan membawanya dari zalim, dari orang yang zalim. Jadi akan tetap menjaga pahala puasa itu tidak bisa diambil untuk mengurangi kezalimannya. Ma baqiya min mazlamatihi, jadi masih tersisa dari kezaliman yang lain. Wa yabqa thawabus shaum khalisatan lahu, dan puasa pahalanya akan tetap tersisa. Itu yang dimaksud dengan fa innahu li. Nah ini ya, ini merupakan fatwa yang berbeda dari ulama-ulama lain. Nah gitu ya. Mal umur syar'i ayyam bagi saim ayyaqumabi, apa saja yang kita kerjakan saat kita puasa supaya kualitas puasa kita mendapat nilai yang tinggi. Pertama, qiraatul Quran, membaca Quran. Saudara, kadang-kadang kita dengar ya dari orang-orang bicara seseorang bisa membaca Al-Quran tamat sehari 4 kali 5 kali. Marilah kita berpikir secara rasional. Mushaf itu terdiri dari 604 lembar. Mushaf, coba Anda pernah nggak menguji berapa kecepatan membaca satu halaman? Berapa kecepatan Anda membaca? Coba aja sendiri tuh. Maka kali 604 itu baru satu Quran. Kalaulah satu halaman itu 1 menit, itu kan? Maka secara logika kan 604 menit. 604 menit itu sama dengan 10 jam. Ya kan? Karena kan 600 menit tuh, 10 jam. Baru satu mushaf. Kalau Anda menamatkan 4 mushaf, itu 40 jam. Itu omong kosong berarti itu. Tidak mungkin. Itu aja cara berpikirnya. Nah, sama dengan orang mengatakan semalam bisa 300 rakaat. Siapa yang nyuruh? Kan Rasulullah hanya 11 sampai 13 rakaat membatasi. Ma yazidu fi Ramadan wala ghairi. Tidak pernah lebih di bulan Ramadan maupun selain Ramadan lebih dari 11 atau menurut Ibnu Abbas 13 rakaat. Tidak boleh lebih. Jadi kita membatasi kalau kita rajin sholat, tapi sholat itu adalah ritual yang angkanya dibatasi, nggak boleh terlalu banyak. Nah, Quran memang nggak dibatasin, tapi itu berapa kecepatan kita membaca satu lembar? Coba aja sendiri dah. Kali 600, mushaf itu 604 lembar. Nah, kalau itu 1 menit, Anda satu halaman ini 1 menit, berarti butuh 604 menit. 604 menit itu 10 jam. Anda nongkrong terus 10 jam. Plus tidur, plus istirahat, plus sholat. Kan nggak mungkin waktu sholat baca terus kan. Nah, kira-kira mungkinkah 40 jam? Ya nggak mungkin lah, 24 jam bacanya 40, berarti nggak tidur. Ini tidak mungkin. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau orang bisa menamatkan Quran lebih cepat daripada 3 hari, itu omong kosong. Pasti tidak bisa tajwid maksudnya. Saya termasuk orang yang pernah menyaksikan orang tarawih 23 rakaat selesai dalam 15 menit. Nah, kalau kita kan sedikit tapi dapat. Kita nggak mengaku kita sempurna. Kalau sempurna ya mestinya 1 juz. Ya kita nggak ngaku sempurna, tapi sedikit tapi dapat gitu. Ya kita kita sadar bahwa kita banyak kekurangannya. Tapi jangan sampai menghilangkan yang wajib, tumak nina, jangan lupa itu. Ya, karena antara 2 rukun itu harus ada tumak nina, berhenti. Nggak boleh Allah Akbar, Allah Akbar, Allah begitu.
Kita bukan disuruh ngerjain banyak, bukan. Maka itu Syekh Utsaimin melihat begitu banyak perbedaan, yang afdol itu adalah yang 11. Karena itulah yang paling sesuai dengan zaman kita sekarang. Jadi disesuaikan. Seharusnya sih memang panjang bacaannya. Nah, tapi kita memilih pendek. Sudah rakaatnya sedikit, pendek pula. Ya sudah. Kalau masuk surganya nggak terlalu berkualitas, ya udah nerima aja lah. Ya biasa-biasa saja. Ya kita wong baca sedikit saja sudah pada protes. Nah, kita lanjutkan. Jadi pertama adalah baca Quran. Saya sarankan baca Quran itu menggunakan aplikasi atau Qurannya sendiri. Kita punya Quran sendiri, nggak campur dengan orang lain. Maksudnya apa? Supaya ketika kita baca sampai di situ, nanti baca lagi ngelanjutin. Kalau campur-campur kan boleh jadi diupak-upak sama dia. Udah ditaruh di sini, balikin ke situ. Ada aplikasi yang jika kita sudah baca itu, balik lagi ke situ. Terus saja kita komitmen seumur hidup. Jadi bukan Ramadan saja, seumur hidup kita akan baca berulang-ulang begitu. Kan Quran ini akan menjadi kitab suci kita seumur hidup kan? Bukan hanya Ramadan doang. Nah, jadi kalau kita ada waktu, bagi waktu baca Quran. Anda ngantuk, nggak bisa tidur malam, ya ngapain nyawangin plafon, ngitung-ngitung? Sudah berwudu atau nggak usah berwudu, pakai aplikasi baca Quran. Nanti kantuk akan hilang. Apa nggak apa-apa? Baca demi ngantuk nggak apa-apa gitu. Sebab malaikat pada turun sehingga itu adem. Itu sebabnya. Ya, malaikat turun ketika kita baca Quran, malaikat turun. Nah, malaikat ini kan sejuk, itu membuat kita enak tidur. Gitu. Ya memang nggak ikhlas sih. Ya nggak masalah. Nah, nanti kalau ada lagi lega, baca lagi. Begitu seterusnya. Sudah itu kita lihat tajwidnya, kan ada tanda-tandanya itu. Kita pelajari tanda ini untuk apa. Ada yang harus berhenti, ada yang harus wasal, itu kan. Itu pertama baca Quran. Yang kedua bertasbih. Bertasbih ya. Tasbih ada waktu-waktunya, ada yang bebas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahmid, ucapan alhamdulillah. Wa takbir, bacaan takbir. Kemarin kan ditanyakan kalau kita itikaf ngapain aja. Lah ini diantaranya ya. Wa tahlil, baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bebas tuh. Enggak ada yuhyi wa yumit, baca setiap waktu boleh ya. Wal amru bil ma'ruf, menyuruh yang baik. Wan nahyu anil munkar, melarang yang mungkar. Wa husnil muamalat ma'al khalqi, serta berinteraksi dengan berakhlak. Bilinil qaul, dengan ucapan yang santun ya. Wambisatil wajhi, serta wajah yang sumringah. Sebab itu kalau kita menghadapi teman kita dengan merengut, dia buruk sangka. Walaupun dia nggak tahu kita sedang bermasalah. Contohnya kita lagi bermasalah jadi merengut, ketemu orang kita merengut juga. Dia menaruh sangka, kok kenapa ketemu saya merengut ya? Ada apa dengan saya? Padahal dia ada masalah. Ya, seperti ada teman saya itu lagi ngebetulin pipa air, nggak keluar, ketemu saya. Pak, itu di mana? Dia tunjukin salah ke sana. Belakangan dia minta maaf, saya lagi Pak, pipa air nggak keluar. Pas ketemu saya itu. Ya, jadi kita juga tidak boleh buruk sangka ketika orang merengut sama kita, boleh jadi dia ada masalah. Kita doakan semoga Allah mudahkan dia. Kemudian apalagi salat yang sudah ditunjuk ya. Salat, wasadaqah dan sedekah. Wa i'anatu man ihtajalil ma'unah, serta menolong orang yang butuh. Wa ghair dzalika mimma huwa ma'lumun minasyariat. Dan berbagai bentuk perbuatan lain yang diwenangkan oleh syariat. Rasulullah pernah bersabda, yu'inu rajul ala dabatihi, seseorang menolong
membawakan barang ke atas kendaraan. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat barang temannya, itu adalah shadaqatun. Nah, sedekah itu enggak selalu dalam bentuk uang. Ya. Sedekah wajib namanya zakat. Tapi sedekah yang tidak wajib banyak. Atabassum li akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Jadi kita kenapa kok ini pahala itu pahala? Karena coupling yang kita akan tempati nanti itu ada angka-angkanya. Dan beda dengan di dunia ini kan sementara. Kalau di akhirat lama, sehingga angka yang dibutuhkan banyak. Maka itulah pantas wudu ada pahalanya, masuk toilet ada pahalanya, keluar ada doanya pahala. Pada wudu ada doa, ya. Mau berangkat keluar rumah ada doa, masuk masjid ada doa. Oh, begitu penuh dengan dapat poin. Di sini orang main game tuh, ting, dapat poin, ting. Waduh, banyak bener. Kenapa? Karena kita butuh pahala banyak. Nah, itu yang akan menjadi BBM kita di hari kiamat. Kalau kita sekarang berjalan kan makan, nanti BBM kita di akhirat itu bukan makan lagi di alam akhirat, tapi itu amal. Ya, ada yang lowbat, jalannya pelan, terseok-seok. Ya, kalau lambat dia tersambar oleh api, gosong. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda, dan begitu seterusnya. Tergantung amal kita. Wa imatatu wa yumitul adza anit tariq sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan sedekah. Nah, bahkan termasuk menyalakan lampu pada waktunya sedekah. Bukan lampu-lampu sendiri, lampu-lampu umum kita nyalain, dengan gerakan kita orang tersinar. Ya, akan kelihatan. Itu sedekah sama aja. Kita matikan lampu sudah tidak ada waktunya. Sedekah. Banyak sekali pahala. Jadi nggak harus dalam bentuk kata-kata. Wa kadzalika yanbaghi lisaim ayaf'alu ma amarana nabi minata sahur. Tidak lupa kita juga diminta untuk sahur. Meskipun kita orang yang kuat, Rasulullah juga menyarankan fa inna fis sahur barakah. Karena dalam sahur ada berkah. Ya. Kalau kita tidak bisa sahur, tidak mau makan karena sudah kenyang, maka cukup dengan seteguk air. Nah, untuk betul-betul beribadah sahur. Sahur itu adalah ritual. Tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahur barakatan, karena pada sahur ada berkah. Wa layinu bidzalika imtithala amrillah. Begitu juga niatkan dalam bersahur itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haji wa taqwa ala siyam, dan supaya kuat. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri. Ah, saya mah kuat, nggak taunya dikasih lemes oleh Allah. Ya, jadi kita minta kekuatan pada Allah. Wa mimma yanbaghi aidan ayaftira ara rutab. Begitu juga kita berbuka kalau bisa rutab. Apa itu? Kurma, ya. Pakai kurma. Fa ilam yajil, fa rutab itu kurma basah ya, kalau nggak salah. Rutab. Ya. Kurma segar. Karena kurma yang kita makan ini kurma kering. Beda saudara. Selama ini, jadi ceritanya, saya kan mendapat informasi kurma yang paling kurma Nabi itu kan ajwa. Setiap saya makan kering mulu. Jadi apa enaknya ya Rasulullah kok makan beginian? Saya sempat bertanya-tanya itu. Apa enaknya? Kadang-kadang lebih enak yang sukari. Satu saat saya dijamu oleh Haji Razak yang barusan pulang. Dia buka, nih Ustadz. Orang lain mah nggak dikasih, saya datang dikasih. Diambil itu, tempatnya aja istimewa. Tumben kalau saya mau plastik kan, gitu. Saya beli ajwa itu biasanya plastik kan kiloan. Dia mah tempatnya khusus, mewah banget. Dibuka, ini ajwa yang baru petik katanya. Penasaran, memang betul-betul enak. Nggak salah pilihan Rasulullah. Jadi selama ini yang saya beli ajwa itu ajwa yang sudah kadaluarsa mungkin ya. Kok keras banget gitu. Nah, ternyata memang ajwa itu enak sekali. Ya, pantaslah Rasulullah memilih ajwa. Jadi memang
Istimewa, saudara. Jadi rutab, ya, bagusnya rutab. Rutab itu kayaknya segar gitu. Ya, jadi ibaratnya baru petik gitu. Ya, kalau ibarat tanaman itu matang di pohon gitu. Istilahnya gitu. Nah, kalau yang kita dapat ini yang buat dikirim kayaknya, jadi udah buat pengawetan, dikeringin. Jadi rasanya udah beda. Ya, jadi kalau bisa rutab, kalau tidak ada baru tamar, kering. Fa ilam yajid fa alama. Kalau masih nggak ada air katanya, kita mah kolak, ya kan? Nah itu makanya kata Mbah Yazid, nggak nyunah itu, katanya. Dimarahin gitu. Makan buka pakai kolak, pakai makan nasi, nggak nyunah itu. Yang benar itu ya rutab katanya. Ya itu kan, nah, sunnahnya begitu kan, karena memang dalam kurma itu memang kandungannya pas, saudara. Ya, jadi sisi apa zat gulanya, terus karbohidratnya pas katanya buat tubuh kita. Jadi tidak madarat. Nah, tapi ya itu ya, kalau yang punya, kalau yang nggak punya ya apa boleh buat. Jadi kebiasaannya kolak. Padahal kolak dalam bahasa Arab itu ruwet. Gitu. Barang siapa yang buka dengan kolak, ya kalau dalam bahasa Arab tuh kolak tuh ruwet, kolakin gitu. Nah itulah saudara, Rasulullah kemudian juga mengingatkan kita kalau sudah waktunya buka, hendaklah kita buka, ya. Jadi maksudnya jangan merasa takwa itu dengan melambat-lambatkan buka. Ah tak bawa isya aja lah, atau ba'da tarawih, itu tidak nyunah, tidak dapat pahala malah. Ya, Rasulullah mengingatkan la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitra. Manusia tidak henti-hentinya dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan buka. Hadis muttafaqun alaih. Demikianlah di hadis itu ingin menggambarkan pada kita, ingin mengajar kepada kita bahwa jangankan menolong orang, menolong hewan pun berpahala sampai bisa mengantar ke surga. Tapi tentu saja bukan hanya sekedar memberi minum anjing lalu masuk surga. Pasti ada amal-amal lain. Cuma yang menonjol itu ingin ditonjolkan dalam hadis ini bahwa jangan menyepelekan kebaikan. Karena kita diberi waktu oleh Allah ini terbatas. Jangan tunggu nanti, gitu maksudnya. Untuk berbuat baik itu jangan nunggu nanti. Banyak bertebaran di sekitar kita. Walaupun hanya dengan tadi itu memberi makan dan minum binatang, apalagi manusia. Gitu Pak maksudnya. Tapi bukan berarti hanya dengan mengamalkan itu orang masuk surga. Gitu. Ya mungkin saja dalam perjalanan hidupnya dia bertobat. Nggak dijelaskan kan? Gitu maksudnya. Pada hadis ini tidak dibedakan puasa sunnah atau wajib. Illa syam disebutnya kecuali puasa. Untuk puasa ini tidak akan dikurangi. Spesial. Investasinya permanen gitu maksudnya. Tidak akan berkurang. Jadi hadis ini memberi pengertian pada kita betapa besarnya pahala berpuasa. Baik wajib maupun sunnah. Gitu. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, kajian pagi ini, semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan Allah mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.